Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini kami berdua akan menjelaskan dan memaparkan mengenai materi penipuan dan penyalahgunaan komputer. Namun sebelum itu ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena sesuai pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rianto, NPM 062240512632 dari kelas 3 APC, dan rekan Saya Satrio Bimo Wardana, NPM 062240512634 dari kelas 3 APC. Baik, kita sudah berkenalan. Mungkin dari rekan-rekan semuanya ada yang sudah kenal namun belum sayang, dan mungkin ada juga yang sudah sayang. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita pada hari ini. Jadi kita akan membahas beberapa materi. Ada 8 materi, yaitu yang pertama pengertian ataupun definisi dari materi yang akan kita jelaskan. Kedua, kategori penipuan internal. Ketiga, sebab-sebab terjadinya penipuan. Keempat, proses penipuan. Kelima, penipuan komputer. Keenam, peningkatan penipuan komputer. Ketujuh, contoh penipuan dan teknik penyalahgunaan komputer. Serta yang terakhir, kedelapan, yaitu mencegah dan mendeteksi komputer fraud 17. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Pertama, pengertian atau definisi penipuan. Penipuan adalah sesuatu atau segala sesuatu yang digunakan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil terhadap orang lain. Tindakan curang meliputi kebohongan, penyembunyian kebenaran, muslihat, dan kelicikan. Serta tindakan tersebut sering mencakup pelanggaran kepercayaan, penipuan internal. Kedua, kategori penipuan internal. Penipuan internal terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, penggelapan aset. Penggelapan aset atau penipuan pegawai dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk keuntungan keuangan pribadi. Dan yang kedua, penipuan pelaporan keuangan. Komisi Nasional atas Penipuan Pelaporan Keuangan atau Tradeway Commission mendefinisikan penipuan pelaporan keuangan sebagai tindakan yang sembrono atau disengaja, baik melalui tindakan atau penghilangan yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan secara material. Ketiga, sebab-sebab terjadinya penipuan. Ada 3 jenis yang dapat menyebabkan terjadinya penipuan. Yang pertama, tekanan. Tekanan adalah motivasi untuk melakukan penipuan. Tekanan dapat berupa tekanan keuangan, seperti gaya hidup yang berada di luar kemampuan atau memiliki banyak utang, dan biasanya ketergantungan narkoba dan lain sebagainya. Sebab terjadinya penipuan yang kedua ialah peluang. Peluang adalah kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan dan menutupi suatu tindakan yang tidak jujur. Peluang biasanya disebabkan karena internal kontrol suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, atau penyalahgunaan wewenang. Penyebab terjadinya penipuan yang terakhir ialah rasionalisasi. Kebanyakan pelaku penipuan mempunyai alasan atau rasionalisasi yang membuat mereka merasa bahwa perilaku yang ilegal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Contoh rasionalisasi yang biasa digunakan oleh pelaku penipuan adalah yang pertama, perasaan membutuhkan. Kedua, merasa apa yang dilakukan tidak seserius dan dianggap sepele. Dan yang ketiga, hal yang mereka lakukan adalah hal yang dilakukan demi kebaikan bersama. Keempat, proses penipuan. 3 karakteristik yang sering dihubungkan dengan kebanyakan penipuan. Yang pertama, pencurian suatu yang berharga seperti uang tunai, persediaan, peralatan, dan data. Yang kedua, konversi aset yang dicuri ke dalam uang tunai. Dan yang terakhir, penyembunyian kejahatan untuk menghindari pendeteksian. Selanjutnya penipuan komputer. 1. Pencurian penggunaan akses, modifikasi, penyalinan, dan perusakan software atau data secara tidak sah. 2. Pencurian uang dengan mengubah catatan komputer atau pencurian waktu komputer. 3. Pencurian atau perusakan hardware komputer, dan lain-lainnya. Kemudian contoh penipuan dan teknik penyalahgunaan komputer. 1. Cracking atau menjebol.
2. Denial of service attack atau serangan penolakan pelayanan, 3. eavesdropping atau menguping, dan lain-lainnya. Selanjutnya akan ada video contoh penipuan dan teknik penyalahgunaan komputer. Selamat menyaksikan. Bjorka hacker bikin geger. Sejumlah data pemerintah Indonesia diretas Bjorka. Di antaranya data Komisi Pemilihan Umum yang berisi data 105 juta penduduk Indonesia, data 1,3 miliar kartu telepon seluler Indonesia, 17 juta data pelanggan PLN, hingga data dokumen Presiden Joko Widodo. Bahkan seakan meledek pemerintah Indonesia, hacker Bjorka membocorkan data pejabat pemerintah yang dinilai bertanggung jawab soal keamanan data cyber, yakni data pribadi Menteri Kominfo Johnny G. Plate. Uniknya, aksi Bjorka yang membocorkan data pemerintah justru didukung sebagian warganet. Sejumlah warganet mengungkapkan keprihatinannya dengan pemerintah yang seakan tidak bertanggung jawab melindungi data pribadi rakyatnya. Aksi hacker Bjorka pun terus berlanjut, bahkan beberapa kali memenuhi permintaan warganet, seperti membocorkan data Supersmart, kasus Munir, dan terakhir, Bjorka merespon permintaan warganet soal kasus Ferdy Sambo. Aksi Bjorka yang semakin jadi, akhirnya membuat pemerintah Indonesia tidak lagi menganggap peretasan ini sebagai angin lalu. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memaparkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri, dan BSSN akan membentuk emergency response team untuk menelaah kasus kebocoran data. Namun meski telah membentuk tim, pemerintah kembali menganggap data yang dibocorkan Bjorka adalah data umum, bukan data spesifik. Di rapat dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar ya oleh salah satunya oleh Bjorka ya. Tetapi data-data yang itu setelah ditelaah sementara adalah data-data yang sifatnya umum. Ya, data-data umum, bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang terupdate sekarang. Tidak berbeda, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menegaskan, apa yang diretas Bjorka hanyalah daftar isi dan tidak ada isi surat Presiden Joko Widodo yang diretas. Gini, kalaupun itu bisa masuk, itu paling masuk yang bisa di daftar isi aja. Artinya surat-surat, isi surat itu tidak akan saya yakin nggak? Sejauh ini tidak. Karena kan saya yang tahu. Kalaupun bisa meratas paling masuk ke window awal, dan window awal itu kan banyak pagernya lah. Meski pemerintah menyangkal bahwa data yang dibocorkan Bjorka bukanlah data penting, praktisi keamanan cyber Alphonse Tanujaya menilai pemerintah telah gagal mengamankan data di lembaga mereka. Alphonse juga prihatin dengan respon pemerintah yang menganggap enteng data yang bocor, padahal diantaranya adalah data pribadi masyarakat. Pemerintah setiap kali mengalami kebocoran data bukannya mengakui, memperbaiki, dan mencegah, informasikan ke masyarakat bocornya di mana. Tapi yang terjadi malah nomor satu menyangkal dulu. Nah itu yang membuat peretas itu merasa ditantang bahwa jadi aku dibilang bahwa data itu nggak valid atau apa. Padahal nyata-nyata menurut pengetesan Vaksinkom datanya valid. Lalu sebenarnya siapakah Bjorka? Akun Bjorka dengan foto profil menyerupai penyanyi Islandia Björk di album Utopia ini muncul di situs gelap Bridge Forum. Bjorka yang mempunyai akun Twitter
dan baru bergabung pada September 2022 dengan lokasi Warsawa, Polandia. Biorka sebenarnya sudah beraksi sejak tahun 2020 dengan membocorkan data pelanggan sebuah loka pasar Indonesia pada April 2020. Lalu pada Juni 2020, Biorka juga membocorkan 26 juta data pelanggan sebuah perusahaan internet berbayar Indonesia. Namun belakangan, aksi Biorka tidak hanya membocorkan data, tetapi juga ikut mengkritik apa yang terjadi di Indonesia. Biorka mengaku apa yang dilakukannya adalah cara baru berunjuk rasa. Dirinya juga ingin menunjukkan bahwa jika kekuasaan berada di tangan orang yang tidak mumpuni, maka sebuah negara akan kacau. Tim Liputan CNN Indonesia. Baiklah, pesan yang dapat kita peroleh dari video tersebut yaitu janganlah kita menggunakan teknologi untuk menyusahkan semua orang. Sebaliknya, gunakanlah teknologi untuk membantu satu sama lain. Yang terakhir, mencegah dan mendeteksi komputer fraud 17. Ada 4 cara. Yang pertama, membuat komputer fraud lebih jarang terjadi. Yang kedua, meningkatkan kesulitan untuk melakukan komputer fraud. Yang ketiga, memperbaiki metode deteksi. Dan yang terakhir, yang keempat, mengurangi kerugian akibat komputer fraud. Sekian penjelasan dari kami mengenai penipuan dan penyalahgunaan komputer. Kesimpulannya adalah setiap hal pasti ada peluang untuk berbuat jahat. Namun, sebisa mungkin kita menjauhi kejahatan tersebut. Kami berdua mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.